Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agif Firmando dengan NIM 243466008. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan suatu case method uh, yang berjudul pengujian perangkat lunak untuk melengkapi UAS video saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian perangkat lunak, dan di sini saya akan kombinasikan dengan project saya sendiri pada matkul rekayasa perangkat lunak. Uh, Masuk ke materi pertama, ada latar belakang perangkat lunak yang sudah selesai dibuat itu tidak cukup hanya dinilai dari tampilan atau banyaknya fitur. Sebuah sistem harus diuji terlebih dahulu agar dapat dipastikan bahwa setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, di mana proyek saya itu sistem rental PS merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu proses penyewaan PlayStation. Di dalam sistem ini terdapat beberapa fitur penting seperti registrasi, login, booking PS, pembayaran, riwayat booking, duel antar pemain, serta turnamen dan pengelolaan data admin. Pengelolaan data oleh admin. Sistem memiliki banyak fitur yang digunakan oleh customer dan admin, maka diperlukan pengujian fungsional. Salah satu metode yang tepat digunakan adalah black box testing, karena metode ini menguji sistem dari sisi input dan output tanpa melihat kode program. Lanjut ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di yang ada materi ini yaitu apa yang dimaksud dengan pengujian perangkat lunak dan mengapa pentingnya dilakukan dalam pengembangan software. Kedua, apa yang dimaksud dengan black box testing serta bagaimana tahapan pelaksanaannya. Ketiga, bagaimana penerapan black box testing pada sistem rental PS. Yang keempat, bagaimana hasil pengujian terhadap fitur-fitur utama yang ada pada sistem rental PS. Lanjut ke tujuan pembahasan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar pengujian perangkat lunak, khususnya pengujian yang dilakukan dari sisi pengguna. Selain itu, pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian black box testing dan tahapan pelaksanaannya serta kelebihan dan kekurangannya. Materi ini bertujuan untuk menerapkan black box testing pada sistem rental PS sehingga dapat diketahui apakah fitur utama seperti login, booking, pembayaran, riwayat, duel, turnamen, dan admin sudah berjalan sesuai fungsi yang diharapkan. Lanjut ke pembagian materi. Adapun materi pengujian perangkat lunak yaitu adalah proses mengevaluasi suatu program untuk menemukan kesalahan dan memastikan bahwa sistem bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Dalam proses pengujian, penguji menyiapkan skenario uji. Uji memberikan input tertentu, lalu membandingkan hasil yang muncul dengan hasil yang diharapkan. Jika hasil yang muncul sesuai, maka fitur dapat dinyatakan berhasil. Pengujian menjadi bagian penting dalam pengembangan perangkat lunak karena dapat membantu meningkatkan kualitas sistem sebelum digunakan secara luas oleh pengguna. Yang kedua ada pengertian black box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi sistem. Pada pengujian tidak perlu mengetahui isi kode program, struktur database secara detail atau algoritma yang digunakan oleh sistem. Penguji hanya melihat input yang diberikan dan output yang dihasilkan oleh sistem. Jika output sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka fitur tersebut dianggap berjalan dengan baik. Metode ini cocok digunakan untuk menguji fitur yang berhubungan langsung dengan pengguna, seperti login, registrasi, form booking, pembayaran, pencarian data, validasi input, dan riwayat transaksi. Di mana pengujian black box testing ini hanya fokus ke user, di mana jika user ingin login, maka dipastikan from login itu bekerja dengan baik. Misal jika dia memasukkan password yang benar, maka bisa masuk. Password yang salah, maka tidak bisa masuk. Lanjut ke tahapan. Yang pertama ada tahapan black box testing. Tahapan pertama dalam black box testing adalah menentukan fitur yang akan diuji. Pada sistem rental PS yang project saya ini, fitur yang diuji meliputi login, registrasi, booking PS, pembayaran riwayat duel, dan turnamen dan halaman admin. Tahapan kedua adalah menentukan data input, baik input yang benar maupun input yang salah. Yang seperti saya contohkan tadi, yaitu pada halaman login dengan password yang benar dan dengan password yang salah. Tahapan ketiga adalah menentukan hasil yang diharapkan dan setiap skenario.
Pengujian menjalankan sistem dan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Tahapan terakhir adalah mencatat status pengujian, apakah hasilnya sesuai atau tidak sesuai. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Pertama ada kelebihan black box testing. Black box testing memiliki beberapa kelebihan metode. Metode ini mudah dipahami karena pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna. Penguji tidak harus memahami kode program secara mendalam untuk mengetahui apakah semua fitur berjalan dengan baik. Metode ini juga cocok digunakan untuk menemukan kesalahan pada fungsi sistem, seperti input yang tidak valid, tombol yang tidak berjalan, atau output yang tidak sesuai. Lanjut ke kekurangan. Kekurangan black box testing yaitu memiliki kekurangan metode ini tidak dapat menunjukkan langsung letak di mana kesalahan di dalam kode program. Jika ditemukan error, programmer tetap perlu melakukan pemeriksaan lanjut pada bagian kode untuk mengetahui penyebab masalahnya. Misal, jika pada laman login itu jika user menginputkan kode yang salah tetapi tetap bisa masuk, pengguna tahu kalau from loginnya tidak bekerja sesuai sebagaimana mestinya. Tetapi untuk mencari kesalahannya harus tetap mencari di bagian kode programnya, dan di sana kekurangannya. Kita tidak mengetahui di baris mana, di bagian mana kode program yang tidak sesuai itu. Lanjut ke deskripsi project. Deskripsi project untuk sistem project rental PS saya ini yaitu sistem rental PS adalah aplikasi berbasis web yang digunakan atau dibuat untuk membantu proses penyewaan PlayStation agar lebih rapi, cepat, dan mudah dikelola. Dalam sistem ini terdapat dua jenis pengguna utama, yaitu customer dan admin. Customer dapat membuat akun, login, melakukan booking unit PS, melakukan pembayaran, melihat riwayat booking, dan mengikuti duel antar pemain, dan mengikuti turnamen. Admin memiliki hak untuk mengelola data PlayStation, mengelola booking, mengelola user, dan memproses refund atau pengembalian, mengelola turnamen dan melihat laporan, dan membantu aktivitas melalui dashboard. Lanjut ke fitur yang digunakan. Fitur yang diuji adalah sistem rental PS memiliki fitur utama yang sering digunakan oleh customer dan admin. Untuk customer, fitur yang diuji itu meliputi registrasi, login, booking unit PlayStation, validasi jadwal, pembayaran, reward booking, duel antar pemain, dan pendaftaran turnamen. Pada sisi admin, fitur yang diuji meliputi pengelolaan data PlayStation, pengelolaan booking, perubahan status booking, pengelolaan user refund, laporan, dan dashboard. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dapat menerima input dengan benar dan menghasilkan output yang sesuai. Lanjut ke contoh hasil. Oke, untuk contoh hasil nanti saja kita akan mengetes untuk websitenya terlebih dahulu. Oke, ini adalah websitenya. Untuk pertama kita harus registrasi karena kita mencoba form registrasinya. Kita daftar sebagai gift. Give aja password 123456. Oke, kita registrasi. Oh, sudah terdaftar. Kita masukkan aja. Oke, lanjut ke registrasi. Untuk registrasi berhasil. Lanjut ke login. Kita masukkan password yang benar dulu. Oke, sudah bisa masuk. Sekarang kita ambil kasus dengan password dengan memasukkan password yang salah. Misal kita cak aja. Oke, untuk kasusnya dengan password yang salah itu terbukti bahwa tidak bisa login. Berarti untuk menu login tidak ada kendala. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dashboard adminnya.
dashboard pengguna atau customer. Di sini adalah tampilan dashboard customer. Kita akan mencoba booking terlebih dahulu. Di sini kita lihat ada PS5 di room 1, PS5 di room 2, PS4 di room 1 dan PS4 di room 2. Oke, di sini kita akan pilih PS5 di room 1. Tanggal main mungkin hari ini saja di jam 8 malam nanti misalnya. Jam 8 malam nanti. Kita main durasi 1 jam aja. Di sini bisa banyak jam. Kita pilih 1 jam dengan pembayaran 30.000. Oke. Di sini sudah ada ID order, unit PlayStation, durasi 1 jam, mulai main, selesai, harga per jamnya 30.000 dan totalnya 30.000. Di sini ada metode pembayaran, ada GoPay, OVO, transaksi bank, kris dan kartu kredit. Di sini kita akan lanjut ke bayar. Nah, di sini kita bisa pilih ada GoPay, kris, virtual account, BNI, BRI, atau card payment serta Shopee Kris. Kita misal pilih GoPay aja. Nah, di sini akan muncul kode QR-nya. Tetapi kode QR yang saya tampilkan ini tidak terkait dan kalau di scan tidak akan membayar apa-apa karena yang ini hanya simulasi. Langsung kita cek status. Maka sini sedang menunggu pembayaran, yaitu maka sudah masuk. Kita lihat ke riwayat. Maka di sini sudah masuk, di mana hari Minggu di jam 8 sampai jam 9 ada PS5 room 1 itu sudah di booking dengan pembayaran 30.000. Sekarang kita ambil kasus selanjutnya. Kasus selanjutnya itu jika kita mengambil booking di jadwal yang sama apakah bentrok atau tidak, dan melihat apakah pengujian black box testing ini tidak ada kendala atau memiliki kendala. Kita ambil unit yang sama dengan tanggal yang sama dan jam yang sama di jam 8. Di jam yang sama dengan durasi 1 jaman. Kita lanjutkan. Oke, di sini jadwal bentrok dan pilih jam lain. Di sini membuktikan bahwa pengujian black box testing saya di sini pada website project saya itu aman, tidak ada masalah untuk outputnya. Di sini dapat dilihat bahwa jam yang sama akan ditolak dan dialihkan ke jam yang lainnya karena jam itu sudah di booking dan tidak akan bisa dipakai oleh customer yang sama. Itu sesuai dengan tujuannya, menghindari jadwal bentrok. Oke, kita untuk di sini ada riwayat. Kita lihat ada riwayat bookingnya, ada seperti yang tadi kita booking di jam 8. Lanjut ke turnamen. Di sini ada fitur turnamen, yaitu ada 2 turnamen, yaitu Welky FIFA Challenge yang diadakan 16 peserta. Di sini kita akan daftar saja. Kita sudah daftar, yaitu slotnya bertambah, tetapi statusnya masih segera atau belum bisa dijalankan atau masih ada kendala, masih belum memenuhi anggotanya, dan kita daftarkan juga untuk turnamen ini. Lanjut ke fitur duel. Di sini kita bisa pilih duel user lain. Misal kita pilih user Agif, kita kirim challenge dan di sini statusnya sudah terkirim, yaitu tanggal 21 saya mengirim challenge ke user yang namanya Agif dengan status pending atau belum disetujui atau belum ditolak. Sekarang kita login sebagai user Agif untuk menerima dan atau menolak, maka akan kita lihat statusnya. Nah, di sini sudah ada user duel, yaitu dari user Agif Firmando. Di sini dia mengajak duel atau kita bebas menerima atau menolak. Misal kita di sini menerima. Oke, statusnya diterima. Sekarang kita login sebagai Agif Firmando, user tadi. Maka untuk duel itu sudah diupdate, yaitu statusnya diterima. Dan di sini kita lanjut ke leaderboard. Di sini ada leaderboard antar pemain atau user.
catatannya. Lanjut ke laman admin, kita login sebagai admin. Untuk pengujian aktor berupa admin. Nah, sekarang sudah kita masuk ke dashboard admin. Ini adalah tampilan dashboard admin, yaitu ada total user, ada usernya jumlah 5, bookingnya ada 3, turnamen aktif ada 2 seperti yang kita lihat tadi. Di sini ada duel mingguan ada 3. Dan sini ada status yang tadi, yaitu Agi Firmando, itu statusnya pending karena belum dibayar. Statusnya pending di sini. Kita lihat kelola booking, inilah kelola bookingnya, kelola user, tampilan kelola user. Kita bisa menonaktifkan user, mereset password, dan menghapus user dari dashboard admin. Di sini ada kelola PS, yaitu kita bisa menambahkan PS. Jika si admin memiliki atau membeli PS baru, sini kita bisa tambahkan atau merubah password PS dari yang aktif ke maintenance atau kalau ada perbaikan. Sini kita bisa blockade atau PS-nya rusak, kita bisa ubah statusnya agar user tidak bisa membooking PS yang diblok tersebut. Lanjut ke turnamen. Sini kita bisa nambahkan turnamen baru. Di sini statusnya masih incoming karena belum memenuhi untuk anggotanya. Ada refund, status refund untuk pengembalian transaksi. Mungkin untuk penjelasan project dan pengujian black box testing yang dapat saya lakukan hanya seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini contoh hasil sesuai dengan pengujian tadi. Pengujian pertama itu fitur login admin. Setelah kita lakukan itu dengan password yang benar dan password yang salah itu sesuai. Di mana user memasukkan password yang benar, maka akan dialihkan ke home atau index PHP atau ke menu tampilan awal. Jika passwordnya salah, maka akan keluar notif bahwa untuk passwordnya itu salah. Dan hasil pengujian itu menunjukkan bahwa fitur ini sesuai. Contoh kedua adalah login dengan password yang salah, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, ya, di mana sistem menolaknya dan memberitahu atau memberikan notifikasi bahwa password yang digunakan yaitu salah. Dan hasil pengujian atau menunjukkan sistem memberikan respon yang sesuai juga. Contoh ketiga yaitu booking tadi, di mana yang pertama booking valid, di mana customer Agi Firmando memilih suatu PS5 di room 2 yang tersedia dengan tanggal hari ini 21 dan jam dimulai itu jam 8 malam nanti dan durasi sewanya 1 jam, maka sistem akan menyimpan booking dan mengarahkan customer ke proses pembayaran dan ini juga sesuai. Lanjut ke contoh keempat di mana jadwal bentrok. Nah, di user Agi Firmando melakukan booking di unit PS yang sama, di tanggal yang sama, dan di jam yang sama yaitu jam 8. Dengan untuk booking dengan PS unit yang sama, jam yang sama itu sudah di booking, maka sistem akan menolak. Dapat dilihat tadi sistem menolak dan memberitahukan bahwa jadwal itu bentrok dengan booking yang sudah ada dan pengujian ini juga sesuai. Ini fitur uji yang ini ringkasannya, di mana login admin, login customer itu sesuai, registrasi juga sesuai, registrasi duplikat juga sesuai, booking valid itu sesuai, dan booking yang tidak valid atau bentrok itu juga sesuai. Lanjut ke kesimpulan. Lanjut ke analisis hasil. Berdasarkan hasil pengujian, fitur utama pada sistem rental PS sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Fitur login dan registrasi mampu membedakan input yang benar dan salah. Fitur booking juga menjadi bagian penting karena sistem baru dapat menyimpan data sewa. Fitur menghitung durasi, membuat jadwal, dan mencegah jadwal bentrok. Pada sisi admin, fitur mengelola data PlayStation dan booking juga sudah berjalan sesuai fungsinya. Admin dapat mengubah status booking dan mengelola data yang dibutuhkan dalam proses rental. Hasil ini menunjukkan bahwa black box testing dapat membantu dan memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Lanjut ke kesimpulan. Black box testing merupakan metode pengujian yang tepat untuk mengevaluasi fungsi sistem rental PS dari sisi pengguna. Metode ini tidak
melihat kode program tetapi fokus pada input yang diberikan dan output yang dihasilkan. Pada sistem rental PS, black box testing diterapkan pada fitur login, registrasi, booking, pembayaran, riwayat duel, turnamen, dan pengelolaan data oleh admin. Berdasarkan hasil pengujian, fitur-fitur utama sistem sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Dengan adanya pengujian ini, kualitas perangkat lunak dapat meningkat dan kesalahan fungsi dapat ditemukan lebih awal sebelum sistem digunakan secara luas atau massal. Dan sekian untuk presentasi case method pengujian perangkat lunak saya. Saya Muhammad Agif Firmando, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.